Assalamualaikum. Yang kami hormati, dosen pembimbing Ibu Siti Zakia Zulfa, SST MPET. Kami dari kelompok 2, atas nama Alifah Indrayani, Andri Aprilia, Anissa Dwi Utari, Budi Lestari, Dia Ayu Puspanung Tias, Heni Zalianti, Kiti Indrianingsih, dan Evelyn Cedora. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang SKB KBPP atau Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana Pasca Persalinan dengan menggunakan 3 alat bantu konseling. Latar belakang dikembangkannya strategi konseling berimbang berawal dari negara Peru pada tahun 2000. Di mana tenaga kesehatan di Peru dulunya masih memiliki strategi konseling yang belum berpusat pada kebutuhan klien, sehingga saat pemerintah ingin meningkatkan kualitas keluarga berencana, mereka menambahkan strategi konseling berimbang sebagai salah satu strategi konseling loh. Yang pertama, memulai dengan salam yang hangat, yang kedua mendiagnosis kebutuhan klien, kemudian membantu memilihkan metode KB yang tepat. Bagaimana pemahaman klien terhadap metode yang dipilihnya? Metode SKB berorientasi pada keputusan klien meningkatkan interaksi antar konselor dan klien atau Client-Provider Interaction. Berdasarkan penelitian Lyon et al. Tahun 1990, 2014 di negara Afghanistan, Ghana, Liberia, dan Malawi, di negara-negara yang melakukan SKB sebagai metode konselingnya, program konseling KB berjalan lebih baik. Yang pertama, konseling yang berfokus pada klien ini memperlihatkan bahwa hak klien dan hak konselor setara. Hal inilah yang dimaksud dengan balance. Dan yang kedua, pada konseling menggunakan SKB ini, keputusan benar-benar berdasarkan keinginan klien tanpa dipengaruhi keinginan yang datang dari konselor. Apa sih manfaat SKB KBPP ini? Yang pertama, akan meningkatkan kepuasan klien terhadap metode yang dipilihnya. Yang kedua, penggunaan kontrasepsi yang lebih baik dan berkelanjutan dengan tepat. Yang ketiga, tercapainya tujuan kesehatan reproduksi seperti berhasil menjarangkan atau membatasi kehamilan di negara-negara yang melakukan SKB sebagai metode konseling KB berjalan lebih baik. Selanjutnya, untuk melibatkan klien mengambil keputusan sesuai kondisi yang sedang dialaminya. Dan yang terakhir, untuk dikonselingkan pada wanita hamil, wanita pada masa laten saat mau melahirkan, wanita postpartum. Apa sih pengertian SKB KBPP itu sendiri? Dan apa manfaat dari alat bantu? Strategi konseling berimbang itu merupakan strategi konseling yang meningkatkan ketepatan interaksi antara petugas kesehatan dan klien pada pelayanan KB atau KBPP atau PK SKB. Mudah dilakukan, interaksi dan berorientasi pada klien. Ada 3 alat bantu atau alat bantu memori visual yang digunakan untuk membantu konseling SKB. Yang pertama itu ada algoritma SKB, yaitu untuk membantu membuat keputusan. Yang kedua ada kartu konseling SKB yang berisikan informasi dasar dan metode KB. Dan yang ketiga itu ada brosur SKB yang berisi informasi lengkap untuk memilih metode setiap alat KB. Mengapa kita perlu menggunakan alat bantu dalam konseling? Yang pertama, itu lebih dapat diandalkan atau lebih dari sekedar ingatan. Yang kedua, menggambarkan keinginan dan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan. Dan yang keempat, mengurangi bias dari petugas. Dan yang kelima, mengurangi pengulangan yang sering terjadi saat melakukan konseling. Adapun algoritma strategi konseling berimbang KBPP, sebelum klien melakukan pemilihan, kita harus menyapa klien. Kemudian kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah klien ingin punya anak lagi setelah persalinan kehamilan ini? Jika klien menjawab tidak, maka kita simpan kartu MOP dan MOW untuk digunakan. Jika klien menjawab iya, sisihkan kartu MOW dan MOP untuk tidak digunakan. Kemudian pertanyaannya, kapan Anda ingin memiliki anak lagi setelah melahirkan? Kemudian kita jelaskan kartu, waktu, dan jarak yang sehat. Pertanyaan selanjutnya, tahukah Anda kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? Kita jelaskan kartu kembali ke masa subur. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda berencana menyusui bayi Anda setelah lahir? Jika klien menjawab tidak, maka kita sisihkan kartu MA. Jika pasien menjawab iya, kita sisihkan kartu suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, dan pil kombinasi. Selanjutnya, tahukah
Anda metode KB yang langsung dapat digunakan setelah bersalin. Nah, kita menjelaskan gunakan kartu keuntungan menggunakan KBPP. Selanjutnya, kita tanya pengalaman KB sebelumnya. Nah, jika bila ada metode yang tidak sesuai, maka kita sisihkan. Selanjutnya, kita tanya apakah bersedia mengikuti konseling atau tidak. Jika tidak bersedia, kita anjurkan berkonsultasi dengan keluarga. Jika bersedia, maka kita lanjutkan konselingnya. Dan jika tidak bersedia, maka kita akhiri. Kemudian ada tahap pemilihan. Kita susun kartu konseling yang tersisa berdasarkan efektivitas. Kita jelaskan pada klien dengan membaca label di belakang kartu. Kemudian kita minta klien untuk memilih salah satu kartu konseling. Setelah itu, bila klien bingung, kita ulangi konseling dengan informasi lebih jelas. Yang tahap ketiga, tahap setelah pemilihan, kita jelaskan tentang metode yang dipilih, apakah sesuai dengan kondisi klien. Kita gunakan brosur. Nah, bila tidak sesuai kondisi klien atau ada kontraindikasi, kita kembalikan ke pemilihan. Kemudian, bila sesuai, kita lanjutkan penjelasan di brosur. Kita tanyakan pemahaman ibu dengan pertanyaan terbuka. Minta ibu untuk mengulang kontraindikasinya. Kita catat hasil konseling dan pilihan ibu di rekam media dan buku KIA. Kemudian, ada kartu konseling, strategi konseling berimbang keluarga berencana. Tingkat efektivitas ditinjau berdasarkan penggunaan rutin sebagai berikut. Jika sangat efektif, nilainya 0 sampai 0,9 kehamilan per 100 perempuan dalam waktu tertentu. Jika efektif, 1-9 kehamilan per 100 perempuan dalam waktu tertentu. Jika cukup efektif, maka 10-25 kehamilan per 100 perempuan dalam waktu tertentu. Dan jika kurang efektif, 26-32 kehamilan per 100 perempuan dalam waktu tertentu. Adapun waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Waktu dan jarak kehamilan yang sehat itu yang pertama setelah melahirkan, setidaknya ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Yang kedua, setelah keguguran, ibu sebaiknya menunggu 6 bulan untuk hamil kembali. Dan yang ketiga, kehamilan sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun. Jarak kehamilan ibu sehabis melahirkan itu dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya dan akan aman jika berjarak 2 tahun. Menjarangkan kehamilan itu lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayinya, serta orang tua memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun itu dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan juga kematian pada bayi loh. Selanjutnya, wanita yang berusia di atas 35 tahun itu memiliki resiko lebih tinggi untuk hamil. Dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi. Adapun alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK, yaitu implan atau susuk. Implan atau susuk itu merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit, yang fungsinya melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Aman untuk ibu menyusui dan bayi, dan dapat digunakan setelah melahirkan sebelum pulang. Adapun efek samping mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan, sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Tipe implan itu menggunakan 2 batang kapsul. Adapun efektivitasnya itu 99%, yang artinya sangat efektif. Di mana pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita. Yang kedua ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR itu mengandung tembaga atau IUD, merupakan alat kecil, fleksibel, plastik, dan menggunakan tembaga. Mencegah kehamilan selama kurang lebih 10 tahun. Metode ini merupakan metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon dan dapat digunakan oleh ibu menyusui. Dapat juga digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang dan tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu. Adapun efek samping yang mungkin terjadi itu akan menyebabkan haid yang lebih lama, sedikit kram, dan nyeri selama haid.
mempunyai efektivitas 99% dengan pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita, yang artinya metode ini sangat efektif. Selanjutnya, metode operasi pria atau MOP, sterilisasi atau vasektomi. Sterilisasi atau vasektomi itu merupakan metode permanen dan aman untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak lagi, dan ini tidak dipengaruhi hasrat seksual laki-laki. Adapun metode operasi pria atau MOP yaitu sterilisasi atau vasektomi. Metode ini merupakan metode permanen dan aman untuk pasangan yang tidak ingin punya anak lagi. Metode ini tidak mempengaruhi hasrat seksual laki-laki. Semen tetap dihasilkan walau tanpa sperma dan tidak segera mencegah kehamilan. Terdapat jeda 3 bulan sebelum berfungsi. Pasangan harus menggunakan metode lain selama jeda ini, baik dilakukan bersamaan setelah ibu melahirkan untuk menunggu kembali berhubungan, dan tidak ada efek samping bermakna. Mempunyai efektivitas 99%, secara umum kurang dari 1 kehamilan terjadi pada 100 wanita yang pasangannya di vasektomi. Artinya, metode ini sangat efektif. Yang kedua, metode operasi wanita atau MOW, yaitu sterilisasi atau tubektomi, yaitu metode permanen untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Metode ini melibatkan prosedur pembedahan dan memiliki resiko sesuai prosedur pembedahan, ataupun sangat jarang. Ini melindungi dari kehamilan segera setelah dilakukannya prosedur. Memiliki efektivitas 99%, secara umum kurang dari 1 kehamilan pada 100 wanita, yang artinya metode ini sangat efektif untuk digunakan. Selanjutnya ada metode amenorelaksasi atau MAL, yang merupakan metode KB sementara untuk digunakan setelah persalinan. Metode ini harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, belum haid sejak setelah melahirkan. Yang kedua, bayi disusui secara eksklusif ASI saja. Dan yang ketiga, bayi kurang dari 6 bulan. Dan ibu harus memikirkan metode KB yang akan digunakan setelah penggunaan metode KB MAL tidak lagi efektif. Efektivitasnya 99%, secara umum pada 6 bulan bila 3 kriteria terpenuhi, kurang dari 1 kehamilan pada 100 wanita, yang artinya metode ini sangat efektif. Selanjutnya, kontrasepsi suntik kombinasi atau suntik bulanan. Merupakan suntikan hormonal kombinasi yang diberikan setiap 4 minggu atau 30 hari untuk mencegah kehamilan. Haid lebih teratur dibandingkan suntik DMPA dan tidak dianjurkan pada wanita yang baru saja melahirkan atau melahirkan kurang dari 21 hari bila tidak menyusui, dan tidak dianjurkan pada ibu yang menyusui bayinya di bawah 6 bulan, dan juga tidak dianjurkan pada wanita dengan migrain dan berumur di atas 35 tahun. Tidak dianjurkan pada wanita yang punya riwayat kanker payudara, penyakit pembuluh darah seperti stroke, diabetes, hipertensi, dan tidak dianjurkan pada wanita perokok usia besar dari 35 tahun dengan konsumsi besar dari 15 batang per hari. Kembalinya kesuburan akan terlambat rata-rata sekitar 1 bulan setelah ibu menghentikan metode ini. Efek samping mengalami kenaikan berat badan, mengalami sakit kepala, pusing, atau kepekaan pada payudara. Memiliki efektivitas 98% secara umum dengan keterlambatan penyuntikan 2 kehamilan pada 100 wanita. Artinya metode KB ini efektif ya. Selanjutnya, kontrasepsi suntik 3 bulanan atau DMPA. Itu dapat diberikan pada wanita dengan hipertensi 140/159. Selanjutnya, kontrasepsi suntik 3 bulanan atau DMPA dapat diberikan pada wanita dengan hipertensi 140/90 sampai 159/99 atau terkontrol adekuat. Ibu dapat memperoleh suntikan setiap 3 bulannya, dan ini aman untuk ibu yang menyusui setelah 6 minggu saat melahirkan, dan dapat menyebabkan haid tidak teratur atau tidak mendapatkan haid. Kembalinya kesuburan itu lebih lambat ketika berhenti menggunakan metode ini, dan tidak dianjurkan pada wanita dengan perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya, kanker payudara, dan hipertensi yang besar dari 160/100. Adapun efek samping yang mungkin terjadi adalah kenaikan berat badan, sakit kepala, dan pusing. Memiliki efektivitas 97% secara umum dengan keterlambatan penyuntikan 3 kehamilan pada 100 wanita, yang artinya metode ini efektif ya.
Selanjutnya, metode pil KB atau kontrasepsi oral kombinasi. Pil ini harus diminum setiap hari di waktu yang sama. Tidak dianjurkan pada wanita yang baru saja melahirkan atau melahirkan kurang dari 21 hari bila tidak menyusui. Dan tidak dianjurkan pada ibu yang menyusui bayi di bawah 6 bulan. Tidak dianjurkan pada wanita dengan migrain dan berumur di atas 35 tahun. Tidak dianjurkan pada wanita yang mempunyai riwayat kanker payudara, penyakit pembuluh darah seperti stroke, diabetes, dan hipertensi. Tidak dianjurkan pada wanita perokok usia besar dari 35 tahun dengan konsumsi besar dari 15 batang per hari. Metode ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di payudara dan kadang menimbulkan rasa mual. Kemudian menstruasi yang lebih sedikit atau tidak menstruasi sama sekali. Memiliki efektivitas 92%. Secara umum, dengan adanya kelupaan meminum pil 8 kehamilan pada 100 wanita. Artinya, metode ini efektif ya. Selanjutnya, ada pil mini atau pil progestin atau pil laktasi, di mana ibu harus meminum 1 pil setiap hari di waktu yang sama, kemudian aman untuk ibu menyusui dan dapat menyebabkan haid tidak teratur, tidak disediakan oleh program pemerintah tetapi bisa dibeli. Kemudian efek samping dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, haid tidak teratur, kepekaan pada payudara, perubahan suasana hati. Memiliki efektivitas 92% secara umum pada tahun pertama dengan adanya kelupaan meminum pil 8 kehamilan pada 100 wanita. Yang artinya metode ini efektif. Selanjutnya, ada kondom laki-laki, di mana terbuat dari karat lateks tipis yang dilapisi oleh pelicin dan sebelum berhubungan seks harus memasang kondom pada penis yang ereksi. Gunakan kondom baru untuk setiap aktivitas seksual dan dapat mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual atau IMS. Memerlukan kerjasama antar pasangan. Memiliki efektivitas 85%. Secara umum dengan penggunaan yang tidak konsisten, 15 kehamilan per 100 wanita. Yang artinya metode KB ini cukup efektif. Kemudian mendapatkan dukungan ber-KB dari suami. Suami memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Suami memiliki kepedulian terhadap kesehatan reproduksi keluarga. Lelaki memiliki peran sebagai suami dan ayah dalam menentukan perencanaan keluarganya. Suami juga dapat memilih metode kontrasepsi yang diinginkannya. Vasektomi atau NOP dan kondom yang bisa menjadi pilihan kontrasepsi bagi laki-laki. Komunikasi sangat diperlukan dalam merencanakan kehamilan dengan pasangan. Suami istri itu harus saling mendukung dalam perencanaan kehamilan sampai dengan proses persalinan. Adapun beberapa manfaat ber-KB adalah mencegah kehamilan, menunda kehamilan, dan menjarangkan kehamilan atau mengatur jarak kehamilan. Nah, kemudian brosur metode KB. Pengertian KB itu, keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mendapatkan hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Menurut WHO tahun 1970 adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, kemudian menentukan jumlah anak dalam keluarga. Adapun tujuan program KB itu yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Adapun tujuan khususnya menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya. Apa sih manfaat KB? Yaitu menurunkan angka kematian ibu, mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium, memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan berkependudukan, jenis-jenis dan cara kerja, keuntungan dan kerugian KB. Pil KB kombinasi progestin dan estrogen itu memiliki kelebihan mengurangi perdarahan saat menstruasi, mengurangi gejala PMS, membuat siklus haid lebih teratur, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi resiko penyakit kanker ovarium, endometrium, stroke, salpingitis, dan rematik. Kekurangannya meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, peningkatan berat badan, dan dapat mengganggu produksi ASI dan tidak mengurangi risiko infeksi menular seksual. Yang kedua, kontrasepsi suntikan atau KB suntik memiliki kelebihan tidak mengganggu hubungan seksual
tidak mengganggu produksi ASI, cocok digunakan bagi klien yang pelupa. Adapun kekurangannya, kesuburan lama kembali, tidak melindungi dari PMS, kemudian akan menyebabkan kegemukan. Jika implan, alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter. Memiliki cara kerja mengantarkan laser cervix, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, dan yang terakhir itu akan menekan ovulasi. Efektivitas itu sangat efektif. Keuntungannya, daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Kerugiannya, membutuhkan tindakan insisi, tidak melindungi dari PMS, dan tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri. Adapun alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Cara kerjanya akan menimbulkan reaksi keradangan lokal dalam endometrium cavum uterus sehingga menghambat terjadinya penepelan sel telur yang telah dibuahi ke dalam dinding rahim. IUD diduga juga dapat menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma berenang melawan uterus. Kelebihannya itu bisa digunakan untuk metode jangka panjang, bisa digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi dan tidak mengganggu produksi ASI. Kekurangannya, mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan kontrol. Biayanya mahal dan tidak bisa mencegah dari PMS. Adapun efek sampingnya yaitu bisa menyebabkan amenorrea, spotting atau perdarahan bercak dan nyeri. Selanjutnya, kontrasepsi mantap. Saluran telur pada wanita disumbat dengan cara diikat, dipotong, atau dilaser. Sterilisasi pada wanita ini juga bisa dilakukan dengan cara pengangkatan rahim. Cara kontrasepsi ini bersifat permanen. Sedangkan pada kaum pria, sterilisasi dilakukan dengan cara memotong saluran sperma. Kemudian alat kontrasepsi alami atau kalender. Metode ini menggunakan penghitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur tersebut. Kelebihannya, biayanya murah dan tidak menggunakan alat atau hormon. Kekurangannya kurang efektif karena kegagalan metode ini pada tahun pertama itu mencapai 20%. Yang selanjutnya itu ada KB alami, yaitu dengan menyusui. Pada ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama, sehingga kehamilan dapat dicegah. Adapun kelebihannya sama seperti sistem kalender. Kekurangannya itu kurang efektif. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini itu menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks. Padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Materinya sudah selesai. Ayo ikut KB 2 anak lebih baik. Rencanakan kehidupan keluarga yang baik dengan mengikuti program KB untuk mencapai keluarga berkualitas. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.